Yo yo yo, Ara is in the house. Balik lagi bareng Ara di sini yang kali ini bakal ngebawa kita menyaksikan duet seru Milla Jovovich dan Tony Jaa. Dijamin deh gak akan bisa ngedip ngeliat film adaptasi game yang satu ini. Di awal kita akan dibuat bingung dengan kapal besar yang mengarungi hamparan pasir luas. Tapi ya namanya film fiction, mau berlayar di atas pohon juga sah-sah aja ya guys ya. Kapal yang menuju menara besar itu mendapat serangan dari Triceratops. Sang kapten berusaha mengendalikan kapal mereka di saat awaknya berjuang untuk bertahan hidup. Sayang kejadian itu tetap memakan korban. Kembali ke dunia kita. Tim Alpha yang dikirim untuk menolong tim Bravo dipimpin oleh Kapten Artemis berusaha mencari jejak tim Bravo yang meminta bantuan tapi hilang begitu saja. Mereka kini dihadapkan pada badai yang sama dengan laporan tim Bravo tepat sebelum mereka menghilang. Dengan berani, tim ini memasuki badai sambil bersiap menghadapi musuh. Prasasti yang mereka lewati mengeluarkan cahaya kebiruan aneh. Dan secara menyakitkan mereka berhasil melewati badai itu. Tim yang kebingungan itu tiba di padang pasir luas yang tidak tercatat dalam peta mereka. Artemis mengarahkan timnya untuk membuat navigasi berdasarkan matahari, karena tidak ada satupun pengarah arah mereka yang berfungsi. Tak jauh dari sana mereka menemukan puing-puing dari apa yang diduga sebagai tim Alpha, termasuk jasad mereka serta kepingan pasir yang meleleh menjadi kaca. Yang lebih aneh lagi, nggak ada jejak sedikit pun dari musuh. Sang kapten pun memutuskan untuk segera bergerak. Sambil menyanyikan himne kocak ala tentara, para prajurit itu mengarungi padang pasir. Dari kejauhan, pria yang ketinggalan ini, kita panggil aja si Tono ya, melihat mereka. Para prajurit ini tersentak saat melihat kerangka raksasa di hadapan mereka. Dan Tono mengirim tanda bagi mereka, tapi prajurit ini malah salah sangka dan menembakinya. Dari belakang, sesuatu yang besar mendatangi mereka. Buset, ini Triceratops yang nyerang kapal Tono ya? Astajim, bukan Triceratops ini sih. Sebelum bisa melawan dengan RPG, mereka kembali terlempar. Dan sang prajurit mengorbankan dirinya, meski kayaknya nggak ngefek ya buat monster ini. Tono membantu dari jauh, tapi nggak diwaro. Tim ini terpojok ke dalam gua dan si monster akhirnya pergi saat berhasil mendapatkan mereka. Belum juga napas, sang kapten diserang dan para prajurit terpaksa menyelamatkan diri saat tak kunjung berhasil memberinya CPR. Tono yang terus mengawasi berusaha memberi bantuan tapi terpaksa mundur karena mendapat serangan balik. Wah, sang kapten masih hidup, tapi kembali didatangi oleh monster laba-laba. Meski begitu, ia berhasil keluar dari kepompong yang membungkusnya dan menyaksikan timnya yang berguguran di sana. Memanfaatkan suar, ia berusaha mencari jalan keluar dari tempat itu. Ia kembali bertemu dengan prajuritnya yang luar biasa kesakitan. Link menyerah karena tidak bisa lagi bergerak. Saat menyalakan suar, perut Link yang pecah karena telur-telur itu menetas. Artemis berjuang menuju cahaya, tapi si monster malah mencapit kakinya. Untung tadi sempat ngantongin peluru, sehingga si monster bisa dipukul mundur.
Artemis panik dan langsung memeriksa sekujur tubuhnya. Si laba-laba yang masih ngincar Artemis auto mundur saat terkena matahari. Terdampar di tengah hamparan sarang laba-laba, Artemis menemukan cincinnya kembali. Berusaha mengatasi luka di kakinya, wanita ini mensterilkan lukanya dengan cara paling memungkinkan yang ia miliki. Ia mulai berjalan dan saat menemukan tumpukan batu kecil, ia melakukan sedikit uji coba. Buset, gak butuh waktu lama, si Triceratops auto nongol. Di tengah rasa sakit dan dehidrasi yang menyiksa, Artemis memaksa kakinya tetap melangkah. Dan di sanalah ia berada, di kuburan kapal yang terhampar di tengah pasir. Di sana juga ia akhirnya bertemu dengan Tono secara langsung dan malah berduel dengannya. Wah, Tono akhirnya berhasil menumbangkan Artemis dan bergegas membawa wanita itu ke tempat persembunyiannya sebelum para monster laba-laba muncul. Sengaja banget si Tono minum di depan Artemis. Ia juga makan lumut yang muncul di bebatuan. Pas Tono berdoa, Artemis diam-diam memotong tali di tangannya dengan batu yang tadi sempat dipungutnya. Jadi waktu dia balik sehabis patroli, Tono gantian deh jadi tawanan. Mereka pun saling balas. Tono nendang wadah air yang mau diminum Artemis, dan Artemis nimpuk patung kecil Tono. Perkelahian mereka dilanjutkan bahkan sampai keluar markas Tono. Tapi saat Tono jatuh ke sarang si laba-laba, Artemis menolong pria itu. Setelah memotong tali Tono, Artemis membagi sisa makanan yang dimilikinya dengan pria itu. Haha, ya jelas lah ya, siapa juga yang kagak doyan coklat. I don't have any more. Tono kembali ngebales Artemis dengan membagi airnya. Kini tanpa diseret, Artemis mengikuti Tono dengan sukarela. Meski nggak nyambung, mereka berdebat tentang bagaimana melawan Triceratops yang ternyata bernama Diablos itu. Dan Tono memiliki rencana yang melibatkan laba-laba dan Artemis. Ya, dia jadi umpan. Setelah menyanyikan himne kebangsaannya, Artemis menggiring si laba-laba menuju jebakan mereka, dan Tono berhasil mengeksekusi plan A mereka dengan cantik. Kini waktunya menjalankan plan B. Bersama Tono, Artemis belajar untuk memanfaatkan senjata asli di tempat itu. Tak lupa mereka menyiapkan jebakan baru bagi Diablos, sekaligus senjata khusus yang didapatnya dari perburuan laba-laba. Dan sekarang waktunya beraksi. Dengan kompak mereka berlari saat Diablos terpancing dengan barel yang ngegelinding itu. Dan di waktu yang tepat mereka berhenti dan membiarkan Diablos melewati mereka. Kali ini Tono yang menawarkan dirinya menjadi umpan. Yah, sayang patung yang melambangkan keluarganya itu terjatuh. Tono dengan tepat membidik mata Diablos dengan panah beracun. Artemis segera menyerang Diablos, tapi dasar kulit badak ya, Diablos gak jatuh juga meski udah sempoyongan gegara racun. Bahkan setelah dihantam RPG. Tono yang berusaha menancapkan pedang besarnya di ubun-ubun Diablos kembali terlempar. Artemis memanfaatkan momen itu untuk menyelesaikan niat Tono dan sukses menghabisi nyawa monster ganas itu. Melihat teman seperjuangannya terkapar, Artemis berinisiatif minjem kulit si badak dan membuat tandu untuk Tono. Meski berat, Artemis tetap melanjutkan langkahnya menuju menara itu. Kondisi Tono memburuk di tengah badai pasir yang menerpa mereka.
dan Artemis berjuang sekuat mungkin untuk menyelamatkan nyawa Tono. Badai itu berlalu seiring dengan kondisi Tono yang membaik. Tapi harap maklum ya, si pria dingin itu malah berlalu begitu saja. Mereka pun menemukan oase lengkap dengan kolam air yang begitu jernih. Tono mempersilahkan Artemis minum duluan gara-gara mau mancing makhluk ini. Ya, dijadiin umpan lagi si Arti. Tapi lumayan lah ya, mereka bisa bersantai sejenak di tempat itu. Saat malam tiba, sesuatu yang amat besar terbang melewati mereka. Monster yang disebut Rathalos itu bahkan menimbulkan kebakaran besar. Wah, Artemis yang tersungkur ditolong oleh kapten kapal Tono. Meniru pria itu, Arti menyalakan pedangnya. Tono yang terpojok di tepi jurang pun ditolong oleh teman-temannya dan berhasil lolos dari sana. Arti berterima kasih kepada penolongnya. Lah, tapi jawabannya di luar dugaan ya guys ya. Tono segera mengusir teman-temannya yang menggoda Artemis. Dan wanita tangguh ini tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Meski sempat ditawan, wanita itu dibebaskan berkat Tono yang menjelaskan keberadaan Artemis. Si kapten ternyata pernah memiliki pengalaman buruk nih dengan orang dari dunia arti. Itu sebabnya ia fasih berbahasa Inggris sekaligus salah paham sama Arti. You've been drinking from my... Perjalanan panjang menuju menara pun dimulai. Mereka tiba tepat di hadapan menara yang dipercaya mengendalikan badai menuju dunia Artemis. Sang kapten memperingatkan tentang keberadaan Rathalos, sang penunggu menara, dan menyuruh mereka berpencar. Tidak satupun dari mereka membuat suara, tapi buset dah, dengan badan bongsornya, monster itu menghalangi jalan menuju menara. Saat ia menargetkan Artemis, kapten mengalihkan perhatiannya sehingga mereka sadar dari keterkejutannya dan melancarkan serangan balasan. Di saat itulah satu persatu prasasti itu menyala dan pintu menuju dunia Artemis terbuka. Niatnya ngehindarin serangan Rathalos, Arti malah kembali tiba di dunianya. Ia pun ditemukan oleh tentara lain yang mencarinya. Mereka hendak membawa Artemis kembali ke pangkalan. Para tentara itu pun bingung dengan baju zirah Artemis. Masih dalam kondisi setengah sadar, Artemis mengudara sementara tentara lain mengamankan darat. Astaga, ternyata filmnya belum habis karena Rathalos malah nyusul Artemis. Tanpa basa-basi, pesawat itu dikoyakkan begitu saja oleh sang monster purba. Pasukan tentara di darat pun tak luput dari amukannya. Mengingat titik lemah Rathalos yang dibilang kapten, Artemis berusaha mencari senjata untuk melawan naga itu. Keganasan Rathalos menyapu bersih seluruh tentara di tempat itu, menyisakan Artemis yang kini berhadapan dengan monster itu kembali. Artemis berhasil melukai sayap Rathalos serta menembakkan suar tepat ke dalam mulutnya sebelum ia menyemburkan api. Astaga, masih bangun dong. Tono juga ikutan nongol nih dan nembakin si naga pakai senjata andalannya. Panah terakhir yang dikirimkan Tono memastikan kemenangannya terhadap si nafas api yang kini terkulai itu. Meski masih belum paham bahasa masing-masing, Artemis menyambut kawannya itu. Tapi mereka kembali dihadapkan pada badai dan Artemis sadar bahwa menara itulah sumber masalah mereka. Dengan segera mereka menghadapi serangan dari monster berikutnya.
Tapi siapa deh tuh? Wah, jangan-jangan film ini bakal dibikin banyak seri kayak Resident Evil nih. Secara mereka dibuat oleh orang yang sama, yakni lakinya Neng Mila. Loyalitas yang kental serta daya juang yang tinggi perlu kita tiru nih supaya kita bisa menghadapi Ratalos berwujud dosen dahar bernafas api atau atasan yang suka nyembunyiin kata-kata mutiara di kehidupan nyata kita. Roar! Jadi kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Seperti Ara yang siap menantang badai klaim yang bertebaran demi kalian sesama pecinta film. So, mohon dukungannya ya dengan ngeklik like, share, dan subscribe supaya kita bisa ngelawan Ratalos jadi-jadian bersama. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam pecinta film.